Maksud lu apa? Ngasih nomor gua ke temen lu. Bukan dikasih, disebar nomor gua di sekolahnya. WhatsApp, Ben. Ngapain? Yang jawaban paling anjingnya dia bilang, "Ya lucu aja." Lucu aja. Kalau papi di WhatsApp ada kecil, brengsek gak sih, Ben? Sakit hati gua. Maksud gua, ya Allah. Nah, gitu. Oke. Seru dong. Lu udah record? Apa? Udah record. Udah record? Udah. Oh, asai. Satpam sukses. Kenapa tiba-tiba Satpam sukses? Ya nggak apa-apa. 2 kata lucu nggak itu? Bisa. Bisa. Nah, ada 2 kata lucu tuh, dituduh berak. Lucu. Gue ngerasa itu nggak lucu, tapi karena lu kasih setupnya itu 2 kata lucu jadi lucu. Emang Sohibul Diksi ini anjing. Anjing lu Iya. di sini aneh semua. Ada dari sampai sekarang tuh yang masih nempel di Sohibul Diksi, diksinya Ripai menurut gue. Kayaknya itu bentuk penanaman setupnya tuh bagus banget. Kalian Sohibul Diksi. penekanan 2 Ya. kata lucu, sohibul. Sohibul aja tuh udah lucu. Iya, si Sohibul kan bahasa Arab ya, sahabat. Iya, gue tahu sohibul itu. Sahabat diksi, sahabat orang yang suka ngomongin diksi gitu. Oh, oke. Jadi itu orang-orang yang suka ngomongin diksi berkumpul, kita bilang Sohibul Diksi. Sohibul gitu. Diksi, oke. Dan diksi paling lucu yang sampai sekarang keinget di kepala gua sampai hari ini, dari awal kita terbentuk, tau nggak? Diksinya Ripai. Apa tuh? ATM pendekar. Kenapa pendekar punya ATM gitu loh? Dan anjingnya Sohibul Diksi ini, ternyata setelah dibedah sama kita, kunci dari Sohibul Diksi adalah nadanya. Oh gitu. Selain diksinya, nadanya. Bukan formulanya. Formulanya bisa, tapi kalau nadanya salah jadi nggak lucu. Oke. Lu lihat, perhatiin sama Sohibul Diksi, kayak ada nada, nana gitu. Kicu itu paling jago tuh kan. Oke, tapi kita nggak usah ngomongin Sohibul Diksi. Iya, Aneh banget bro. Iya, 2 kata lucu tadi. Kayak Sohibul Diksi itu antara mengernyitkan dahi atau ketawa lepas aja. Iya, udah nggak usah pikirin udah. Ngomongin Apa tuh? opener Tahun ini aku opener di berbagai Iya. daerah, di Banyak, berbagai banyak. era. Rio Rhumatubun sang opener sejak Tahun ini ya. tahun ini. Berapa kali jadi opener? Oke, gua urut ya. Tahun ini Raditya Dika, Mr. Gamael. Gamael? Gamael, Gimana? Jakarta. Oh, oke, Di Tip-Tip. Jakarta. Oke. 2 tuh Raditya Dika, Mr. Gamael. Ketiga itu Sorry, gue potong dikit. Sama Radit berapa show? 2 show. Dua Oke. show. Radit Waktu itu solo. Gamael. Tapi yang spesial sebelumnya. Spesial sebelumnya. Kita ngomong Nggak apa-apa. kita ngomong tahun ini. Tahun ini ya. aja, nggak apa-apa. Raditya Dika 2 show, Mr. Gamael Jakarta. Satu lagi itu Zawin titik-titik. Oki Rengga kenapa marah? Raim Laude, Omang, Lais Masar Besi berlayar 6. Sama Egi, tapi Egi nggak jadi. Lagi yang lu bilang cuma laku 5 tiket itu. 3. Tapi begitu show ternyata ada yang OTS mungkin Ada di Malang ya. Alhamdulillah, selamat Egi. Emang goblok sih. Tapi selamat ya. Sekarang lagi di Tokyo. Keren. Dari lu 6 show jadi opener berarti. Ya 6 komiknya tahun. 6 komik. Heeh. Materinya beda semua. Beda. Ada nggak triknya untuk nulis materi cepet? Nah, gua tuh selalu kalau nulis materi cepet itu ngerasanya punya kedekatan apa gue sama si yang spesial. Nah itu yang gue kulik tuh sama Zawin waktu itu ya, karena kedekatan gue belum pernah diajak naik gunung, pernah tapi gue nolak, itu jadi beat. Oke. Oki, kedekatan gue adalah gue mempelajari Oki nih. Selain kedekatan, mempelajari apa sih yang dilakukan sama Oki. Oh itu tuh ya, akhirnya gue upload di YouTube sama Instagram gue. Oki kalau marah giginya marah. rapet. Nah, Kalau Oki kan bener marah. Mana? Lo kan cuma marah-marah panggung. Iya. Aku asli mah tengah-tengah gitu. Ya gitu. Waktu kalau Bang Radit doang gua. Oh Bang Radit ada inian. Nah ini Bang Radit agak unik. Kenapa gua jadi opener? Kenapa tuh? Ini belum mulai cerita di mana-mana. Ya.
Jadi Anjay udah podcast banget. Gue belum Podcast. ceritain di mana-mana. belum cerita di mana-mana ini Ben. Serius ini. Jadi adalah gue siap ngomong sama Yono, sama Ate yang sering jadi opener Bang Radit lah. Gue tuh bucket list gue di buku yang belum kecontreng adalah openernya Radit. Gua Opener ngomong Radit, oke. sama Yono. Akhirnya tercapai. Iya. Oke. Tapi tercapainya itu beda sama orang-orang yang langsung dihubungin sama Radit. Lu bayangin gue lagi nyetir, Mbak Puput Ya. nelpon gue, yuk, Puput. WhatsApp awalnya, yuk, anjir, ini kali ya yang anak-anak ngomongin gue jadi opener Bang Radit. Boleh telepon nggak? Boleh Mbak, telepon aja. Padahal gue lagi nyetir, dia telepon. Kenapa Mbak? Jadi gini, bisa nggak jadi ngisi stand up? Ya, udah pasti bisa lah kan gue stand up komedian. Iya. Acara apa Mbak? Ini makan-makannya Bang Radit. Anjir, makan-makan Ben, makan-makan. Kalau kenapa? Makan-makan closingan puasa. Oh. Besoknya mau puasa closingan. Nah, oh berarti buat timnya Radit? Iya, Ya ngibur timnya Radit. Dan Ben tau gak lo? Ya udah gue iyain. Budget berapa yuk? Ikut Mbak Puput lah gitu. Terserah gue bilang. Dateng gue Ben. Pas gue dateng, tiba-tiba di jalan tuh Frimawan WhatsApp gue. Di grup, ada grup, kita punya grup. Ntar sore siapa aja nih yang ke tempatnya Radit. Anjing kok ada Indra? Fuck. Lu tahu Ben, gue langsung konfirmasi karena gue tetangga Yono. Yono bilang, iya bang, ntar nih opener pada datang ke rumah Radit makan-makan. Fuck anjing Ben, gue stand up. Itu open mic di Jakbar. Beneran, komik Ben. Lu bayangin gue dateng tuh Ben, situ ada Ajis, ada Reno, ada Dani Beler, ada Frimawan, ada Yono, ada Rais. Stand up gue Ben. Demi Allah stand up gue masuk udah bosan. Tiba-tiba ini kan MC-nya Itu mah hitungannya ketawa ngeledek semua itu. bunuh diri kan hitungannya kan. Tahu nggak? Kan itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Gue pikir orang-orang taunya gue sama Yono datang ke situ doang. MC-nya ada Rin dibisikin sama Mbak Puput gini. Rin udah ketawa-tawa sendiri Rin. Terus Rin MC-nya, teman-teman, ya kebetulan nih acara sesi makan-makan ini kita akan dihibur sama seorang stand up comedian. Serentak anak-anak bilang berani banget tuh orang kata dia. Berani banget tuh orang. Bos lama-lama ini dia Rio Dumatubun gemuruh rumah kantor Bang Radit tuh. Tadi Popon aja lagi siap-siap, lagi nulis materi dicengin dia nulis materi. Orang lu siap-siap kenapa dicengin anjing? Anjing itu gua beat opening gua di stand Bang Radit gua bilang gini. Demi Allah ini gua suci tuh deg-degan tapi ini panggung lebih deg-degan karena kalian nonton orangnya kenal semua. Seanjing itu panggung ini anjing. Tapi itu berarti sengaja dari Raditnya. Hah? Radit sengaja kayak gitu. Bang Radit juga nggak tahu mungkin tapi kayaknya tuh kayak surprising buat Bang Radit doang. Oh gitu. Tapi alhamdulillahnya tapi gue ngerasanya itu anak-anak gak ketawa respect. Memang bener-bener gue ngedumel aja. Sampai gue bilang gini, gimana sih caranya ngelucu depan orang-orang ini, gue bilang. Gue nih ya, Bang gini, satu-satunya di hidup gue yang belum ke checklist adalah opener lo Bang. Tapi bukan berarti opener makan-makan, gue bilang gitu. Dan ketawa jadi ya udah. Dari situ Bang Radit udah ini kita ada 2 kota, lo memilih mana, Solo apa mana, gitu. Langsung jalan jadi opener. Ya Allah, banget. ada orang mau jadi opener ujiannya gede banget ya. Gitu ya. Gue tuh waktu waktu audisi Menswe ya. Gue tuh nonton ulang videonya. Terus Panji sama Beler kan duduk di pojokan situ. Gue tuh setelah pas pecah-pecah, Panji tuh ketawa, Beler cuma gini-gini. Itu kalau gue lihat Beler ya di pojok tuh pasti down gue. Goyang pasti ya. Pasti gue, dia cuma Satu tuh Ben. ada gue videonya dari Beler I love you tapi bangsa. Dan saat emang anjing itu tuh ujian terberat gue seumur stand up tuh itulah. Stand up dimakan-makan Bang Radit. Jauh makan. Tapi ide siapa itu? Ide Mbak Puput emang. Ide Mbak Puput. Oke, Mbak Puput. Karena Mbak Puput tahu banget gue tuh pengen jadi opener Bang Radit. Oh gitu. Ya, orang gue datang Bang Radit nih gue bukan yang stand up tapi gue presentasi, gue bilang gue pitching nih jadi opener lu, gue bilang gitu. Udah deh. Satu hal yang suka lo ceritain di stand up tuh si Bob. Ya
Bob sama Clarissa satunya. Dia. DC. Deddy Corbuzier. Dia Karissa. Apa namanya? Dari sejak lu jadi satpam sampai juara suci kan hidup sudah berubah. Alhamdulillah. Lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kelakuannya Bob berubah nggak atau makin absurd? Atau dia kayak ngeliat, wah gila bokap gua sekarang udah bisa gitu. Ya, gua tuh si Bob itu bangganya ada sama gua dan kadang-kadang bangganya kelewatan. Ini cerita absurd deh nih. Oke, guys. Brengsek. Gue pernah lagi nongkrong sama Yono, lagi nulis sama anak-anak. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Halo, aku Reza, temannya si Bob. Anjir, kok punya nomor gua anak ini kan? Gue udah nggak gue balas, gue pulang gue tanya, Bob, maksud lu apa? Ngasih nomor gue ke temen lu? Bukan dikasih, disebar nomor gue di sekolahnya. WhatsApp, Ben. Ngapain? Yang jawaban paling anjingan dia bilang, ya lucu aja. Kalau papi di WhatsApp ada kecil, brengsek gak sih, Ben? Sakit hati gue. Maksud gue, ya Allah, umur berapa sih? Bob, 12. Kelas 7. Anjing, gue marah, ribut besar gue sama dia. Sampai gue bilang, jangan temen lu, kalau Demis tak gabung apa-apa. Lu tahu nggak? Ini nih nomor WhatsApp nih kan nomor pribadi ini. Ya aku pikir mah lucu aja pi. Tapi sekarang sebel banget gue itu masalah itu. Absurd itu anak ya. Dia nggak tahu di isi kepala itu dia punya kelucuan yang sebetulnya nyebelin buat kita. Tapi kayaknya cowok kayak gitu yo. Iya. Gue yakin yang cewek pasti lebih sopan. Wah, lebih kacau. Oh sama aja. Lebih kacau dari si Bob. Berarti dari genetik lu yo. Iya ini udah. Istri gue selalu bilang, udahlah, lu kalau gue sama anak, terus yang ngaca sama diri lu. Gitu. Lu bayangin anak gue yang cewek. Iya. 5 tahun. Oke. Gue pulang ke rumah. Lu tau kalau anak bapak pulang kan kayak, halo papi, peluk gitu kan. Dia mana? Stop, orang miskin dilarang masuk. Stop, kamu orang miskin dilarang masuk. Kok tahu bapaknya lagi ada kerjaan? Stop, orang miskin dilarang masuk. Gitu. Bahasa dari mana bajingan itu? Keluarga dua tubun terlalu aneh. Aneh, keluarga gua tuh aneh. Orang tuh kalau di rumah gua ngelihat gua hubungan gua sama anak gua, pasti kayak, kok gini rumah tangga ini ya? Ini keluarga ini gini. Tapi ya itu ya. Ya udah, gua mah happy aja gitu. Sepertinya kita akan melihat Bob di Suci 19 ya. Mungkin bisa jadi. Tapi dia jelasin nggak dasarnya dia nyebarin nomor tuh karena bangga punya bangga, gue tuh dia tuh bangga. Nih konyol hujan gede, gue jemput sekolah karena dekat, gue naik motor pakai jas hujan. Gue cari anak gak ada, gue samperin ke kelasnya, masih duduk. Keluar dong teman-teman satu kelasnya itu. Set, ada yang minta tanda tangan di buku. Ada papi Bob foto dong. Masuk buku masih pakai kapucong tuh, nggak yang ini jas hujan yang ini. Dalam keadaan lepek dia ke foto sama anak SMP, ngapain anjir banget dah. Bab. Jadi sekarang tuh keresahan lo apa yuk? Keresahan gua masih ada nggak? Masih banyak. Berumah tangga kan selalu resah. Anjing, gua berumah tangga lo yo. Ya. Ketika baru mau punya anak pertama lo yo. Lo udah kayak gini. Ada yang gua tulis di premis gua, yang akan nanti insya Allah kalau tahun depan gua jadi spesial. Yang lupa dari kita berumah tangga adalah menganggap pasangan kita manusia. Oke. Itu dia. Jadi kita tuh pengennya dia benar mulu. Padahal ini manusia loh. Dia bakal salah. Bisa salah. Bukan bisa salah, bakal salah sampai mati. Dan kita juga akan gitu. Iya, itu dia, itu premis gua. Jadi gua tuh udah di tahap ada terima aja deh gitu. Nih mau kelakuannya aneh. Satu keluarga kita aneh, semua kelakuannya gimana enggak. Oke, berarti kan apa namanya si dia ya? DC Bob udah Sari. Nanggung sekalian aja. Anjing. Tapi ini sebenarnya bukan aib ya gue bilang, tapi emang salah aja, salah. Jadi anak gue DC. TK. Udah TK udah lulus TK. Mau masuk SD kan umurnya tanggung. Maksud gue ya udah TK-in lagi aja atau Bimba gitu biar anak kita. Nah udah
bayarlah gue sekian juta. Udah dapet sekolahnya, udah TK yang beda kata dia. Satu waktu gue yang jemput, sama dia dimasukin PAUD, kok turun. Maksud gue di kamar lu tuh S1, kenapa lu yang goblok sih? Kamu PAUD tuh kan turun ya, Ben. Coba Ben, lu premis gue tuh Ben, tahun depan Ben. Udah. Anjing ya Ben, kurang absurd apa keluarga gue? Gue tuh tahu pas di Suci tuh lu cerita lu ada utang bulan juta, terus kayak hidup menjadi lebih baik, udah lunas. Gue pikir udah satu, nggak selesai. Nggak selesai Ben, masalah hidup gue Ben. Apa yang selesai Ben? Lu apa? Masa lu nggak resah jadi suami Ben? Dia. Maksud gue, kan gue ngomong sama dia, kok lu masukin PAUD nih? Yang penting main. Yang penting main. Kan bisa belajar musik, bisa apa gitu maksud gue pasang gue ngeluarin duit gede loh gitu, sana gue turun sih sekolahnya dari TK ke PAUD. TK aja lulus kok masa PAUD sih, kan main sama anak lebih kecil sekarang. Ini gue baru cerita semua di YouTube lo ini. Iya tuh benar, premis gue di itu show gue tahun depan. Udah ada judulnya belum? Udah. Apa? Boleh di-spill? Spill nggak apa-apa. Jadi judulnya adalah Antusias. Antusias? Iya. Oke, lu not di bawahnya kecil, antusias, cerita orang sakti. Karena gue merasa Ben, kenapa judulnya itu, gue adalah orang yang antusias cerita apapun, sesepele apapun gue antusias orang yang cerita. Dan tidak jarang orang antusias itu orang yang nerima nggak antusias, masa bodoh aja gitu. Lalu gue tuh antusias itu cerita, kalau sepele aja gue bisa antusias. Gue ngerasa kayak judulnya ini tepat gitu. Itu tuh banyak hal yang nanti gue ceritain di situ. Jadi perjalanan kemarin gue ke K 14 hari ke Maluku. Nah itu tuh gue akhirnya menemukan silsilah keluarga bokap gue. Itu ada di situ semua. Ada di situ. Oke, karena ini kontennya Yolis Band. Sebenarnya tadi gue mau tanya sesuatu tentang Bob. Tapi kayaknya udah semua. Iya. Keluar banyak. Iya, ada 3 tadi kali lumayan. Dan kayaknya bisa 4 jam sendiri nih cerita soal Bob. Maaf sulit anaknya. Tapi gue lebih suka yang itu karena lu tau, tapi ini gue ada sedikit kabar baik gue tuh. Apa tuh? Lu tau nggak antusias itu artinya apa? Apa? Curiosity. Itu artinya orang dengan intelijen yang tinggi. Aku. Iya. Asoy. Beneran, gue nggak bercanda. Berarti oke secara nama show. Oke aja. Alhamdulillah. Karena kayak Joe Rogan. Lu tau Joe Rogan? Tahu Joe Rogan gue. Itu kan dia podcast terbesar di dunia. Yeah. Karena dia tuh, dan dia juga basicnya stand up juga. Yang bikin orang suka dengerin Joe Rogan adalah bukan karena dia pinter, orangnya goblok gitu. Kayak ahli bela diri, tapi untuk pengetahuan umum tuh dia masih yang percaya teori-teori alien dan sebagainya gitu. Tapi antusiasmenya tuh tinggi banget. Jadi dia selalu kritis, selalu mempertanyakan, selalu semangat gitu. Nah, jadi hal-hal sesimpel make gitu, lagi nge-fly, dia tuh bisa jelasin ada paradoksnya bahwa ini ada universe dan gitu. Sebenarnya ada di alam bawah sadar kita dan itu, pokoknya panjang lah itu. Nah, karena lu kan seorang yang memang antusias, apapun yang lu ceritain kayak lu belum menekan Bob nih begini. Iya. Coba ceritain 2 pengalaman menurut lu sepele, tapi lu begitu antusias untuk share ya. Sepele, yang sepele, tapi lu kayak antusias banget untuk nge-share. Ada gue. Oke. Sepele. Kalau lo after ngewe nih, ini sepele banget. Ya nggak apa-apa. After ngewe, gue tuh kalau udah selesai bercinta, ya udah gitu. Udah. Gue tuh nyeritainnya, gue sempet ada di momen kenapa gue antusias banget cerita. Ternyata gue baru tahu perempuan itu bisa switch pikirannya secepat itu. Iya. Bahkan untuk hal yang menyenangkan. Iya. Lu tau nggak? Tahu. Gue habis ngewe, nggak tahu problemnya apa. Tiba-tiba ada, nggak lama, baru 5 menit selesai ngewe. Terus ada obrolan yang selisih. Istri gue minta cerai waktu itu. Jadi sweetnya gak lama loh. Tapi gue
titik itu ya lupa ya. Titik masalahnya apa ya? Seingat gua itu tuh masih ada kayak lu gak tau ya lu sama pasangan lu gimana, tapi kalau gua sama pasangan gua segitu terbukanya apapun ternyata itu salah. Oke. Nah, gara-gara masa lalu yang gua ceritain secara gamblang, itu tuh percikan-percikannya itu bisa muncul Ingat lagi. Akan balik lagi ke masa lalu, diungkit-ungkit lagi. Iya. Perempuan emang gitu. Emang solusinya jadi homo ya. Anjing. Gue pernah lagi beli gitar sama Yono. Iya. Beli gitar. Problemnya apa sih beli gitar? Nggak ada kan. Dia pusing balanya. Maksud gue depan rumah itu warung. Gue jalan, dapat obat warungnya. Kenapa harus nelfon gue pulang sih untuk beli obat? Bangsat gak sih? Itu kan sepele banget ya. Lu tinggal jalan cet nyampe gitu. Ini pakai nelpon marah-marah. Gue gak kemana-mana, gue beli gitar. Gak mungkin Yono gue entot, bener gak? Ya kan lu mau cemburu apa sama Yono? Gue video call nih ada Yononya. Tuh lihat Yono nih bassnya apa. Gue pulang sampai rumah marah. Marahnya tuh bukan karena dia sakit kepala dan gue gak beli obat. Emang kayak gitu lu ya. Kalau dulu pacar lu si Dewi aja jauh. Lu puyeng beli gitar tiba-tiba mantan kontol. Dari mana? Apa hubungannya ini semua? Gue bilang anjing. Itu sebel banget gue kayak gitu. Gue pernah kayak gitu yo. Gue pernah kayak gitu. Jadi gue punya anjing. Terus istri gue tuh piara burung lovebird kecil gitu. Nah lovebirdnya tuh nggak sengaja lepas. Terus dimakan sama anjingnya itu. Karena gue nggak ngeliat, gue main HP. Nangis dia ngamuk marah-marah gue. Terus marah seharian. Terus ingat, kamu ngewe ya mantan kamu? Iya udah kan. Tiba-tiba kita dituduh yang nggak kita lakuin. Itu sebel banget dah. Makanya itu kalau kayak lu jadi cowok apa gitu, menurut gue ya, kalau lu mau nikah sama satu cewek terus cowoknya si cewek nanya, dulu mantan kamu siapa aja, mending gue usah cerita, bilang aja dulu pacar aku tuh ayam gitu aja, bilang aja gitu. Jadi kalau cemburu diajak ke KFC doang dia udah. Rio dua tuh antusias. Thank you. Insya Allah tahun depan, amin. Thank you. Rio akan jadi opener di show gua cerita Cina.